Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 10 ini ada Teh Anis Devia Fitri. Selanjutnya anggotanya ada Teh Anissa Julhijjah. Kemudian selanjutnya anggotanya itu ada Teh Dia Fitriani. Dan yang terakhir yaitu anggota kelompoknya terdiri dari Kang Pandu Pujaga Irawan. Yang pertama kita akan membahas tentang irigasi mata. Apa itu irigasi mata? Irigasi mata adalah membersihkan mata yang kotor atau mengeluarkan benda asing serta melaksanakan tindakan pengobatan mata dengan cara mengalirkan cairan ke dalam mata. Lalu, apa saja indikasi dan kontraindikasi dari irigasi mata? Untuk indikasinya, yang pertama ada cedera kimiawi pada mata. Yang kedua, benda asing dalam mata. Dan yang ketiga, inflamasi mata. Untuk kontraindikasinya, karena luka tusukan atau perforasi mata. Selanjutnya, ada kemungkinan komplikasi dari irigasi mata. Yang pertama, kemungkinan terjadi cedera perforasi pada mata bila irigasi dilakukan dengan tidak hati-hati dan lembut. Yang kedua, kontaminasi silang pada mata yang sehat bila terjadi infeksi. Dan yang terakhir ada abrasi kornea atau konjungtiva. Lalu, apa sajakah alat dan bahan yang diperlukan untuk tindakan irigasi mata ini? Yang pertama ada hand sanitizer, lalu kemudian ada perlak, kemudian ada handuk, lalu ada bengkok, setelah itu ada kom, kemudian ada kasa, selanjutnya ada larutan NaCl. Kemudian ada bak instrumen steril yang terdiri dari yang pertama ada tisu, kemudian ada kapas sublimat, kemudian ada handscoon, dan ada squid. Baik, itu merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam praktek irigasi mata. Tahap pertama yaitu tahap prainteraksi. Di sini saya akan membaca catatan keperawatan pasien. Setelah itu saya akan menentukan tindakan irigasi mata. Selanjutnya saya akan mencuci tangan 6 langkah. Tangan saya sudah steril. Tahap kedua yaitu tahap orientasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Prawatia yang berjaga jam 7 pagi hingga jam 12 siang. Boleh Bapak sebutkan nama, umur, dan alamat Pak? Baik, identitas sesuai ya Pak dengan tindakan irigasi mata. Tujuannya ini untuk membersihkan area mata Bapak. Untuk prosedur nanti saya akan membersihkan dari area dalam hingga luar ya Pak menggunakan air NaCl. Untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah yang mau buat tanyakan? Baik, jika tidak ada, apakah Bapak bersedia? Baik, jika bersedia, saya akan menyiapkan alat dan menutup sampiran terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak. Tahap yang ketiga yaitu tahap kerja. Di sini pertama saya akan mendekatkan alat terlebih dahulu. Kemudian saya akan menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Baik Bapak, kita mulai ya. Pertama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Cuci tangan 6 langkah. Lalu saya menggunakan handscoon terlebih dahulu ya Pak. Bapak, gimana keadaan Bapak hari ini? Lebih baik? Alhamdulillah lebih baik ya. Kenapa Pak matanya? Iya, sudah berapa lama Pak keluhannya? Sebelum itu saya cek terlebih dahulu ya matanya Pak. Saya cek dulu pakai pen light. Oke, matanya ya Pak, baik. Keluhan matanya ada di sebelah kanan ya Pak ya, sebelah sini. Baik. Baik Bapak, kita mulai ya. Permisi ya Pak. Boleh bantu angkat kepalanya Pak, saya bantu ya. Selanjutnya, pakaikan handuk. Mohon maaf ya Pak, boleh bantu sebentar angkat lagi Pak? Iya, mohon maaf ya Pak. Bapak boleh
menghadap ke arah samping kanan atau rata-ratakan posisi klien. Mohon maaf ya Pak. Rata-ratakan posisi kliennya. Baik. Setelah itu kita taruh bengkok di arah mata yang akan diirigasi. Karena tadi diirigasi di sebelah kanan, kita taruh di arah sebelah kanan. Selanjutnya, di sini saya akan mempersiapkan untuk cairan terlebih dahulu. Bapak, saya akan siapkan terlebih dahulu cairannya ya Pak ya, untuk mengirigasi mata Bapak. Selanjutnya, di sini saya akan mempersiapkan cairan terlebih dahulu. Pertama, larutan NaCl kita tuangkan ke dalam kom. Setelah itu, saya akan memasukkan cairan ke dalam spuit. Untuk cairannya sendiri 1 liter untuk yang mata yang terkena asam, 2 liter untuk yang kena klorin. Setelah itu saya akan menyiapkan kasanya terlebih dahulu yang dibasahkan ke dalam kom untuk membersihkan matanya tersebut. Selanjutnya kita akan membersihkan mata dari kantus mata sampai ke bagian luar atau bagian dalam mata hingga luar mata. Untuk membersihkan matanya bisa menggunakan kasa atau menggunakan kasa sublimat. Untuk menggunakan kasa yang sudah dicelupkan kepada larutan NaCl, kita bersihkan. Pertama kita bersihkan dari bagian dalam hingga bagian luar. Jika menggunakan kapas sublimat, menggunakan hal yang sama dengan dari kantus dalam hingga keluar. Lalu setelah itu kita akan mulai irigasi matanya. Pertama kita buka kelopak mata yang kena irigasinya dengan membukanya di bagian kelopak matanya, tidak dengan bola matanya. Kita buka, lalu kita mulai irigasi dari bagian kanul dalam hingga luar. Lakukan sebanyak 1 liter jika kena asam, 2 liter jika kena klorin. Setelah itu kita bersihkan lagi menggunakan tisu dari area kanul dalam hingga luar. Untuk tindakan irigasi matanya telah selesai. Sekarang kita merapikan alat, bahan, dan pasien. Baik Bapak, untuk tindakan telah selesai ya. Saya rapikan terlebih dahulu ya Pak. Maaf ya Pak, boleh angkat kepalanya. Ya. Lalu saya lepas handscoon dan buang ke safety block. Lalu saya akan rapikan klien. Bapak, bagaimana? Apakah posisinya sudah nyaman Pak? Baik, sudah nyaman ya. Lalu saya cuci tangan lagi 6 langkah. Dan tahap yang terakhir adalah tahap terminasi. Baik Bapak, untuk tindakan dari irigasi mata telah selesai. Bagaimana Bapak perasaannya? Alhamdulillah lebih enak ya Pak. Baik, untuk tindakan selanjutnya nanti kita akan pemberian obat tetes mata ya Pak. Baik Bapak, ada yang mau tanyakan? Jika tidak ada yang tanyakan, Bapak semoga cepat sembuh ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Yang kedua, kita akan membahas tentang pemberian obat tetes mata. Pemberian obat tetes mata adalah meneteskan obat ke mata dengan komposisi obat yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Adapun tujuan pemberian obat tetes mata yang pertama, pemeriksaan struktur internal mata atau dilatasi pupil. Yang kedua, pengukuran refleksi lensa untuk melemahkan otot lensa. Yang ketiga, menurunkan atau mengurangi iritasi mata. Yang keempat, untuk mencegah kekeringan pada mata. Dan yang terakhir, sebagai obat antiseptik, antiinfeksi, dan kortikosteroid. Indikasi pemberian obat tetes mata dilakukan jika mata merah, infeksi, radang atau alergi, dan post operasi.
Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pemberian obat tetes mata. Yang pertama ada hand sanitizer, lalu ada perlak dan alasnya, kemudian ada handuk, lalu ada bengkok, kemudian ada kom, lalu di sini ada kasa. Kemudian di sini ada larutan NaCl untuk membersihkan mata terlebih dahulu. Lalu pastinya ada obat tetes mata sesuai resep dokter. Kemudian di sini ada bak instrumen yang terdiri dari ada handscone, kemudian ada tisu dan ada kapas sublimat. Baik, ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk pemberian obat tetes mata. Tahap yang pertama yaitu tahap prainteraksi. Di sini saya akan membaca terlebih dahulu catatan keperawatannya. Baik, terus di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat tetes mata pada mata sebelah kanan. Setelah itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan 6 langkah. Tahap yang kedua yaitu tahap orientasi. Di sini saya akan mendekatkan alat terlebih dahulu ke dekat klien. Setelah itu saya akan menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan saya perawat Dia yang berjaga jam 7 pagi hingga jam 12 siang. Boleh bantu saya sebutkan nama, umur, alamat Pak? Baik Bapak, identitasnya sesuai dengan tindakan pemberian obat tetes mata di sebelah mata kanan Bapak. Tujuannya ini untuk menetralkan atau memberikan obat sesuai instruksi dokter ya Pak. Prosedurnya nanti saya akan memberikan obat tetes mata di sebelah mata kanan Bapak. Untuk waktunya kurang lebih 5 menit. Apakah Bapak bersedia? Jika bersedia, ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu. Jika tidak ada, saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak dan akan memulainya. Baik Pak. Tahap yang ketiga yaitu tahap kerja. Setelah itu saya akan cuci tangan 6 langkah. Lalu saya menggunakan handscone. Baik Bapak, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai ya Pak. Pertama kita akan letakkan perlak. Bapak boleh bantu saya untuk sedikit kepalanya. Baik, terima kasih ya Pak. Setelah itu saya akan menaruh handuk. Permisi ya Pak. Boleh angkat lagi kepalanya Pak. Mohon maaf ya Pak. Untuk posisi klien sendiri ada 2 posisi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu posisi duduk dan posisi tiduran. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan pada posisi tiduran. Setelah itu Bapak posisikan kepala Bapak menambah ya Pak ya. Baik, saya bantu ya Pak. Ya, oke. Setelah itu kita bersihkan terlebih dahulu area mata yang ingin diteteskan, yaitu area mata di sebelah kanan. Sebelum itu saya akan siapkan terlebih dahulu cairan pembersihnya. Selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan cairan terlebih dahulu. Pertama larutan NaCl kita tuangkan ke dalam kom. Baik, setelah saya mempersiapkan cairan pembersihnya, saya akan mendekatkan bengkok terlebih dahulu. Lalu saya akan membersihkan area matanya menggunakan 2 metode, yaitu dengan kasa dan dengan kapas sublimat. Pertama saya akan mempraktikkan dengan kapas terlebih dahulu. Pertama kita bersihkan dari bagian dalam hingga bagian luar. Jika menggunakan kapas sublimat, menggunakan hal yang sama dengan dari kantus dalam hingga keluar. Baik, selanjutnya kita akan mulai untuk pemberian obat tetes mata sesuai resep dokter ya. Dengan posisi klien sudah kepala mengarah ke atas. Baik Bapak, kita mulai ya. Berikan obat tetes mata sesuai resep dokter di area mata. Baik Bapak, kita mulai ya. Buka kelopak mata dengan menekan kelopaknya, tidak dengan bola matanya ya. Instruksikan klien untuk membuka mata ya Pak. Lalu kita bantu dengan cara menekan dengan membuka kelopak matanya. Jangan menekan pada bola matanya.
Baik Bapak, kita mulai ya. Bapak buka matanya. Kita buka kelopak matanya, jangan menekan pada bola mata. Lalu kita teteskan sesuai resep dokter. Baik. Tunggu hingga 2-3 menit. Jika ada instruksi dokter dilakukan kedua matanya, maka tunggu sampai 5 menit. Setelah itu, saya akan membersihkan area matanya dengan tisu. Maaf ya Pak, saya bersihkan bagian dari dalam keluar ya, bagian bawah matanya. Baik Bapak, setelah selesai ya untuk pemberian obat tetes mata, selanjutnya saya akan merapikan alat terlebih dahulu. Saya rapikan alat terlebih dahulu ya Pak. Boleh angkat kepalanya Pak. Baik. Setelah itu saya akan melepaskan handscoon dan taruh di bak safety. Lalu saya akan cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah. Sekarang saya akan memposisikan kenyamanan pasien. Baik Bapak, saya akan posisikan lagi ya. Bapak, apakah sudah enak posisinya? Sudah, alhamdulillah. Dan tahap yang keempat adalah tahap terminasi. Baik Bapak, untuk tindakan dari pemberian obat tetes mata alhamdulillah telah selesai ya. Bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah lebih enak ya. Baik, untuk tindakan selanjutnya nanti kita ada irigasi telinga ya Pak. Baik Bapak, ada yang mau tanyakan sebelumnya? Baik, jika tidak ada, semoga Bapak cepat sembuh. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Yang ketiga, kita akan membahas tentang irigasi telinga. Irigasi telinga adalah tindakan medis yang bertujuan untuk membersihkan lubang telinga luar dari nanah, serumen, dan benda-benda asing. Irigasi telinga adalah salah satu cara dengan memasukkan cairan ke dalam telinga. Indikasinya yaitu untuk mengeluarkan cairan, serumen, dan benda-benda asing dari kanal auditori eksternal. Yang kedua, untuk mengirigasi kanal auditori eksternal dengan larutan antiseptik. Yang ketiga, untuk menghangatkan atau mendinginkan kanal auditori eksternal. Kontraindikasinya yaitu perforasi membran timpani atau resiko tidak utuh. Yang kedua, terjadi komplikasi sebelum irigasi. Yang ketiga, temperatur yang ekstrim panas dapat menyebabkan pusing, mual, dan muntah. Keempat, bila ada tanda benda pengisap air dalam telinga seperti bahan sayuran, jangan diirigasi karena bahan-bahan tersebut mengembang dan sulit berkembang. Selanjutnya, komplikasi yang mungkin terjadi. Yang pertama, ruptur pecah membran timpani sehingga menyebabkan kehilangan pendengaran. Kedua, trauma kanal telinga dalam. Yang ketiga, vertigo, mual, nyeri selama dan setelah prosedur. Lalu, apa saja alat dan bahan untuk irigasi telinga? Yang pertama ada perlak. Yang kedua ada celemek. Yang ketiga ada hand sanitizer. Yang keempat ada bengkok. Yang keenam ada foam. Yang ketujuh ada kapas bersih. Yang kedelapan ada penlight. Yang kesembilan ada handscoon. Tahap yang pertama yaitu tahap prainteraksi. Yang kedua, tahap orientasi. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Baik, perkenalkan saya perawat Anastasia Fitri yang bertugas mulai dari pukul 7 pagi hingga 2 siang nanti. Apakah boleh sebutkan nama, umur, dan alamat Bapak? Baik Bapak, izin diucapkan kembali dengan gelar identitasnya ya. Sudah cocok ya Bapak, di sini kita akan melakukan tindakan yaitu irigasi telinga yang mana waktunya itu 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Tempatnya di sini saja ya Pak. Sebelumnya apakah ada yang Bapak tanyakan terlebih dahulu? Baik, di sini saya izin untuk mencuci tangan, mempersiapkan alat. Ketiga yaitu tahap kerja.
yang pertama-tama kita memakaikan perlak terlebih dahulu kepada pasien. Ditaruh di atas dada pasien. Jika memungkinkan pasien bisa duduk, dan jika tidak memungkinkan tidak apa-apa untuk berbaring. Selanjutnya kita akan letakkan bengkok di sebelah telinga pasien. Sebelah sini. Selanjutnya kita lihat dulu telinga pasien, apakah ada sumbatan atau tidak. Kita lihat dengan pen light dan menggunakan alat otoskop. Kita lihat terlebih dahulu apakah telinga pasien ada kotoran yang menumpuk atau tidak. Jika ada kotoran yang menumpuk, kita akan memakaikan obat tetes telinga terlebih dahulu. Kita teteskan obat tetes telinga kepada telinga pasien. Nah, setelah itu kita tutup lagi. Next, untuk selanjutnya kita akan tarik kotoran yang ada di dalam telinga pasien. Kita tarik. Tarik nafas ya. Buang cairannya ke dalam bengkok. Lakukan sampai telinga pasien bersih dari kotoran tersebut. Kita masukkan squid yang sudah diisi dengan air hangat kepada telinga pasien. Permisi ya Pak. Bukakan telinga pasien. Masukkan air hangat secara perlahan. Kita masukkan kembali air hangat secara perlahan. Tindakan sudah selesai dilakukan. Kita akan rapikan alat-alat kembali. Bapak permisi ya, saya simpan kembali untuk perlaknya. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi. Alhamdulillah Bapak, untuk tindakan irigasi telinga sudah selesai dilaksanakan. Bagaimana perasaan Bapak? Apakah ada kendala atau gangguan? Sekarang sudah nyaman ya Pak? Kalau begitu saya izin untuk pamit keluar ruangan. Jika Bapak membutuhkan saya, Bapak bisa pencet bel di sebelah Bapak atau nurse ke nurse station oleh keluarga Bapak. Kalau begitu saya izin pamit keluar ruangan. Assalamualaikum Bapak. Yang keempat, kita akan membahas tentang pemberian obat tetes telinga. Pemberian obat tetes telinga adalah memberikan obat yang diteteskan sedikit demi sedikit pada saluran telinga. Tujuannya yang pertama mengobati adanya infeksi atau inflamasi pada telinga. Yang kedua, melunakkan serumen pada telinga. Yang ketiga, sebelum anestesi lokal sebelum tindakan tertentu pada telinga. Dan yang keempat, memudahkan mengeluarkan serangga yang masuk ke telinga. Indikasinya yaitu klien yang membutuhkan pengobatan langsung pada telinga. Kontraindikasinya itu pada klien yang alergi pada preparat obat yang diberikan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam tindakan ini. Yang pertama ada perlak. Yang kedua ada cermek. Yang ketiga ada hand sanitizer. Yang keempat ada bengkok. Yang kelima obat tetes telinga. Yang pertama, tahap prainteraksi. Yang kedua, tahap orientasi. Assalamualaikum Bapak, saya perawat Anissa yang bertugas hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2. Sebelumnya boleh bantu sebutkan namanya? Iya, Bapak Rohidin. Betul. Bapak, hari ini akan ada pemberian obat tetes telinga. Kurang lebih waktunya 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, kalau begitu saya menyiapkan dua alatnya ya. Yang ketiga, tahap kerja. Pertama, kita akan menggunakan celemek terlebih dahulu. Setelah itu kita akan meletakkan perlak di bawah kepala pasien. Baik Bapak. Bapak boleh menghadap ke kiri.
Kemudian gunakan handscoon steril. Setelah itu, kita akan membersihkan telinga pasien terlebih dahulu. Telinganya terlebih dahulu ya Pak ya. Kemudian kita akan meneteskan obat tetes telinga sesuai dengan resep dokter. Sebelum meneteskan, kita harus cek terlebih dahulu menggunakan Pinelet mengenai kebersihan dari telinga pasien. Bapak, saya akan mulai meneteskan cairan telinganya ya Pak ya. 3 tetes. Bapak dipertahankan posisi miringnya dulu ya sampai cair kurang lebih 3 menit. Bapak, untuk penetesan telinganya sudah selesai ya Pak ya. Boleh bentuk angkat kepalanya, permisi ya Pak ya. Dan yang terakhir adalah tahap terminasi. Untuk tindakan penetesan telinganya telah selesai. Bapak, kalau ada butuh apa-apa, Bapak boleh panggil ke tempat nurse station atau pencet bel ya Pak ya. Mari Pak.